Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Iya. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan ya, di mana Komisi Dewasa 2 gereja bisa dikumpulkan pada pagi hari ini. Tapi saya tidak mau memulai ibadah dulu, karena seperti ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi saat ini coba saya mau lihat dulu dari, kita mau tuan rumah dulu ya. GKI Gading Serpong, angkat tangannya. Sudah menyebarkah? Masih di situ ya. GKI Perumnas? Oh, ternyata GKI Gading Serpong di belakang, Perumnas masih banyak di depan. Bisakah membaur gitu loh? Ya, jadi tolong diisi bangku-bangku yang kosong supaya kita bisa maju ke depan. Bisa? Ya, kita mau berkenalan. Jadi sebelum kita berkenalan dengan salah satu orang yang tidak dari gereja yang sama loh, kita tidak akan mulai ibadah. Nah, paling tidak saya mau satu orang bisa bersalaman dengan 3 orang dari gereja yang berbeda. Bisa? Saya persilakan. Mari kita berkenalan, yuk. 3 orang. Jangan lupa sebutkan nama. Dapat 3 harus cari lagi. Kita segera kembali. Iya, kalau sudah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Jadi nanti kalau ketemu di jalan, ingat ya wajah kita dan nama-namanya, walaupun sesaat. Iya, rasanya mungkin kita bisa bertemu kembali ya, Bu Lia ya, dalam persekutuan di luar klasis ya, yang diatur klasis ya. Iya, rasanya sudah, iya, cukup akrab ya, oke. Iya, oke, kita sudah, nanti setelah ibadah mungkin kita bisa berkenalan lebih lanjut, oke? Iya, sekarang kita mau beribadah dulu ya. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah pada pagi ini, Komisi Dewasa pada pagi hari ini dengan tema iman bertambah dan kasih melimpah. Karena itu mari kita masuk dalam ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari NKB 3, Terpujilah Allah. Dunia jemah
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami, Komisi Dewasa dari GKI Gading Serpong dan GKI Perumnas, untuk beribadah di dalam Komisi Dewasa. Itu semua adalah kasih kemurahan Tuhan untuk kami, hingga kami boleh saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bapa di surga, kami mau menyerahkan akan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap persiapan yang dilakukan, sehingga ibadah ini boleh lancar dan juga menjadi berkat untuk kami semua yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui channel YouTube. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan akan anak-anak-Mu yang bertugas melayani pada hari ini. Biar kiranya Engkau juga memberkati mereka, memberkati pembawa firman, memberkati liturgos, organis, dan juga memberkati teman-teman kami yang lain sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Biar kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat dan dapat menambah iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan membacakan nas pembuka pada ibadah hari ini. Dari Efesus pasalnya yang ketiga ayat 16 demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 231. O Roh Kudus Ilahi. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang telah dikirim oleh Bapa di surga untuk kita pasti akan senantiasa menguatkan kita dan juga memampukan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan membaca Mazmur berbalasan dari Mazmurnya pasal yang ke-34. Mazmur pasal 34, kita akan membaca berbalasan. Saya menggunakan Alkitab TB2, Bapak Ibu. Saya akan membaca bagian yang agak ke dalam, Bapak Ibu membaca bagian yang keluar. Mazmur 34
dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Pandanglah Dia, maka mukamu akan berseri-seri. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus. Singa-singa muda merana kelaparan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Siapa di antaramu yang mencintai hidup? Jagalah lidahmu dari yang jahat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati. Kemalangan orang benar banyak. Ia melindungi segala tulangnya. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkannya sambil bernyanyi dari NKB 117. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur ketika Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk mendalami sabda-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami telah menyiapkan setiap hati dan telinga kami, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, sehingga benih yang ditabur dalam hati kami boleh tertanam dengan baik, lalu ia bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Dan kiranya firman yang kami dapati hari ini juga dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan, sehingga orang lain boleh merasakan kasih setia-Mu melalui hidup kami. Bersabdalah karena setiap anak-Mu siap untuk mendengar.
Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Iya. Ya Bapak Ibu, mungkin sebagian dari kita belum mengenal, jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Geziana Rotasayu, lebih tepatnya tidak usah menggunakan ibu, karena saya belum menikah. Gitu ya. Jadi tadi waktu ditulis saya bilang bapaknya mana, masih dicari. Ya Bapak Ibu, saya sedang praktek kejemaatan yang tahap 2 di GKI Perumnas. Jadi salam kenal dan kiranya kita boleh berjumpa lagi dalam waktu yang akan datang. Ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau baca dulu bareng-bareng dari 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Surat Tesalonika yang pertama, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai kelima. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu boleh menyimak dalam Alkitab atau Alkitab yang di bawah. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang pertama. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dapat mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikianlah bacaan kita. Ya Bapak Ibu, saya mau memulai dengan sebuah games. Adakah satu orang yang mau mengorbankan dirinya di depan bersama saya? Saya nggak ngajak untuk gantiin khotbah kok, tenang aja. Ada satu orang yang mau ke depan? Apa saya perlu siapin hadiah dulu Bapak Ibu biar kayak anak sekolah minggu? Oh ya silahkan, terima kasih. Saya juga lupa-lupa ingat namanya. Didorong-dorong. Ya Bu Ita, ya. Ya Bapak Ibu, gamesnya Bapak Ibu silahkan perhatikan dulu Ibu Ita yang cantik ini dari atas sampai bawah. Perhatiin dulu, nih ya. Diperhatiin, dilihat-lihat dulu, udah. Oh yang bahkan nggak kelihatan, kayak mana nih baru? Ku bawa-bawa dulu kayak ini. Coba, oh naik panggung Bu katanya. Suka begitu, memang merek dia yang jorok-jorokin. Oh, ini tim-tim yang jorokin tadi ya Bu? Coba dilihat dulu dari atas sampai bawah, sudah? Sudah ya Bu, Ibu ikut saya Bu. Bentar ya. Coba Abah yang berbeda dari Ibu Ita. Banduk. Jam tangan. Ada apa lagi? Stikernya kenapa? Stikernya. Oh iya. Terus apa lagi? Apa yang berbeda? Bu, kita ulang lagi kali ya Bu, biar tambah cantik. Nah, ada lagi? Kenapa? Kacamatanya tukeran. Wah nggak bisa. Kalau tukeran saya nggak bisa lihat. Sama kita nggak bisa. Sudah? Selain bando, jam tangan, stiker, sudah? Ada lagi yang mau menambah? Tangan sebelah kirinya penuh. Oh, penuh dengan oke. Ada lagi? Oh.
Aduh, gimana nih Bu? Oke, dari sekian jawaban yang benar cuma satu. Apa Bu coba? Iya benar, jam tangan. Cuman jam tangannya yang berpindah. Terima kasih Bu. Iya Bapak Ibu, tadi kalau kita lihat secara mudah gitu ya. Kita nampak tadi mungkin ibu-ibu yang di belakang, wah sudah kenal gitu ya, sudah lama mengenal. Mungkin melihatnya hanya, Bu Ita gitu aja gitu ya. Atau mungkin yang kita baru mengenal, diperhatiin benar-benar dari atas, bawah, sambil bingung, ini saya mau perhatiin apa gitu kan. Lalu ketika saya coba ke belakang, saya bilang, Bu coba diubah satu hal, terserah deh apapun. Lalu Bu Ita memilih memindahkan jam tangan. Alhasil banyak tafsiran yang mulai muncul. Oh, stikernya dari atas pindah ke bawah. Dari awal sudah di sini. Pakai bando, saya juga nggak ngerti bando dari mana ya Bu ya. Saya juga nggak pakai bando ya. Dan sebagainya gitu. Kita mulai menerka, kita bisa melihat sesuatu yang nampak berubah, mudah dilihat. Tetapi perubahan itu tidak semudah bagaimana iman kita berjalan. Bagaimana iman itu ditunjukkan. Kalau kita melihat tema, saya juga lupa temanya ya. Apa temanya? Tadi iman yang bertumbuh dan kasih, iman bertambah dan kasih melimpah. Sebenarnya ini sebuah sebab akibat Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam bacaan kita, Paulus mengatakan demikian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu dalam berpengharapan. Kenapa pekerjaan iman ditaruh yang pertama? Karena kasih dan pengharapan itu tidak akan bisa muncul jika iman kita tidak bekerja. Jika iman kita tidak bertambah dalam tema kita. Bapak Ibu pernah mendengar kisah iman, kasih, dan pengharapan? Yang ada 3 orang, si iman, si kasih, dan si pengharapan. Lalu disuruh sang tuan rumah disuruh memilih 1 orang saja. Lalu ada sang tuan rumah memilih kasih saja. Lalu iman dan pengharapan gak ikut. Lalu tuan rumah yang lain memilih, saya lebih butuh pengharapan daripada butuh iman dan kasih. Lalu iman dan kasih tidak ikut masuk ke rumah. Dan tuan rumah yang terakhir memilih iman. Dan ketiganya ikut masuk ke dalam rumahnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dalam hidup ini. Pernah membaca dalam Ibrani? Betul, Ibrani 1 ayat 11. Segala sesuatu dalam hidup ini dasari oleh iman. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang mungkin tidak bisa kita jawab, semuanya dijawab oleh iman. Dan iman itu bukan sesuatu yang hanya kita diberikan gitu ya. Oh kita percaya sama Kristus, kita percaya sama Yesus, kita percaya sama Allah Bapa dan Tritunggal. Lalu iman itu ada gitu. Iman bukan segala sesuatu yang misalnya ini saya kasih ya, udah biarin dia begitu saja. Tidak. Iman ini akan terus memberikan dampak kalau dia dipupuk dengan baik. Oke, saya sudah tahu kalau iman itu harus dipupuk dengan baik gitu. Tetapi bagaimana caranya? Apakah kita dengan datang ke gereja gitu ya, aktif dalam hidup bersekutu, saya jadi pengurus, atau saya tiap minggu bertugas, atau hal formalitas lainnya. Kita merasa bahwa kita ikut lalu iman kita bertumbuh. Percuma kita 7 kali 24 jam itu ke gereja. Kalau dalam ke gereja kita tidak membuka telinga kita. Iman bertumbuh ketika dirinya dengan Allah mengalami koneksi. Dan koneksi itu terjadi kalau kita mau membuka telinga dan hati kita. Ketika firman itu disampaikan, lalu kita menangkapnya, kita mendengar dan menangkapnya dengan baik, iman itulah yang memupuk sedikit demi sedikit. Karena percuma punya iman, percuma datang ke gereja, tapi hati dan telinganya ditutup. Ketika melihat dari tema sama ayat,
Saya mah udah tahu ini pengkhotbahnya mau ngomong apa gitu. Atau misalnya Bapak Ibu pernah mendengar satu tubuh banyak anggota, tahu ya arah khotbahnya mau kemana? Jadi kalau udah ada satu tubuh banyak anggota, saya mah tahu ini disuruh ngapain gitu. Sesederhana itu, hati-hati. Hal yang sederhana itu bisa membuat kita menutup telinga dan hati kita. Lalu dampaknya, iman kita tidak bertumbuh. Lalu dampak lainnya, kasih tidak akan ada. Tindakan-tindakan kasih tidak akan muncul. Dampak lainnya lagi, ketika kita dalam keterpurukan, kita tidak akan pernah melihat ada harapan. Dalam keterpurukan kita akan mengajukan sebuah pertanyaan yang sering kali diucapkan. Kemana Tuhan? Kok Tuhan gak nolong saya? Lalu menagih. Saya sudah 24/7 ke gereja. Masa Tuhan gak mau nolong saya? Lihat, dampak ketika iman tidak dipupuk dengan baik, ketika iman tidak dirawat dengan baik, ada begitu banyak dampak-dampak yang membuat kita semakin menjauh dari Allah. Makanya iman itu perlu koneksi yang kuat antara kita dengan Allah. Dimulai dari hal yang sederhana ketika kita datang ke gereja, kita datang ke persekutuan, kita ikut Zoom bersama, kita membiarkan diri kita terbuka. Tuhan mau ngomong apa hari ini sama saya? Saya mau dengar. Saya mau tanam baik-baik dalam hati saya. Disitulah iman bertumbuh. Iman bertumbuh gak harus langsung misalnya persentase ya, langsung dari 10 ke 15 ke 20 ke 50, enggak harus. Saya pernah bilang waktu persiapan bersama PA di dalam Perumnas, pertumbuhan iman tuh kadang cuman 0,01%, 0,01%. Atau ketika perubahan itu baik, proses itu baik, bertambah 2%, bertambah 3%. Hal kecil gak masalah, bukan itu esensinya. Tetapi terus bertumbuh, itulah yang dimau sama Tuhan. Tuhan gak minta kita langsung bisa ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk ya Bapak Ibu, ujuk-ujuk tuh tiba-tiba gitu ya, saya masih punya sense bahasa Jawa nih. Ujuk-ujuk tiba-tiba langsung 50%, 70%, Tuhan gak minta. Yang Tuhan minta adalah setiap hari iman kita terus bertambah. Dan ketika itu mengalami pertumbuhan, ketika kita mengalami pertumbuhan iman, maka lambat laun hal yang sederhana, tindakan kasih muncul. Gak harus yang besar, tindakan kasih yang kecil, menyapa, menghargai, mendengarkan, menerima perbedaan. Ada orang ngomongnya mumbling, tahu mumbling gak jelas, tetap mau coba didengar. Bukan ketika ada orang ngomong mumbling terus, ditinggal. Menyepelekan orang, menghargai. Hal yang sederhana kecil iman, tindakan kasih mulai bertumbuh. Dan ketika tindakan kasih itu bertumbuh, mau dijatuhi, mau berada dalam kondisi terpuruk, bahkan di ujung jurang pun, kita tidak akan pernah mengatakan, Tuhan kapan Tuhan nolong saya? Kita tidak akan pernah mengatakan itu. Karena iman kita sudah kuat, bonding kita sama Tuhan udah kuat. Sehingga kita berada di ujung jurang pun, kita akan mengatakan, Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan ini gak mudah, tapi saya percaya Tuhan bakal memegang saya. Lihat, sikap dan hidup yang berbeda dimulai dari hal yang kecil. Dimulai dari kita mau membuka telinga dan hati kita. Makanya tema kita, iman bertumbuh dan kasih akan melimpah, sebuah sebab dan akibat. Memang kadangkala kita seringkali lebih banyak memfokuskan hidup dengan saya udah berbuat baik apa ya, saya melayani apa ya gitu. Sehingga kita lupa ada satu hal yang perlu kita tanam baik-baik. Di dalam hidup berjemaat di Tesalonika, orang-orang Tesalonika sedang diperhadapkan dengan kondisi ketika mereka didatangi oleh Paulus
Dan banyak orang mulai mencibir Paulus dan Silas. Mereka mulai ragu, mereka bingung. Tetapi Paulus mengatakan, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Allah. Sehingga ketika, kalau kita baca berikutnya, ketika umat Tesalonika menghadapi pergumulan, mereka sudah punya barrier yang kuat. Mereka sudah punya dasar yang kuat. Sehingga mereka bisa menjadi salah satu jemaat yang kita teladani. Maka mari Bapak Ibu, kita mulai mencoba bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah sampai hari ini, sampai detik ini, kita sudah berupaya, sudah berusaha setidaknya membuka hati dan telinga kita untuk mau dengar, Tuhan mau saya hari ini ngapain. Kadang proses pertumbuhan iman tuh gak kerasa Bapak Ibu. Kayak gini, saya pernah melihat ada seorang pendeta, namanya pendeta Keisha juga dari Coyudan. Beliau pernah bilang gini, pertumbuhan iman tuh kadang kita merasa hidup ini berat. Lalu kita bergumul, Tuhan kenapa kok berat ya Tuhan. Lalu secara tidak sadar kita tiba-tiba naik krek. Berada dalam kondisi yang stabil, satu tingkat di atasnya kita bergumul lagi. Kita bergumul lagi, kita naik lagi, krek. Kita berada dalam atas lagi. Begitu dan seterusnya. Tidak terasa, tetapi ketika kita flashback kita akan bisa bilang, ini pekerjaan iman. Ini pekerjaan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau tidak terasa sekarang, gak apa-apa. Mungkin belum saatnya kita untuk memberikan kesaksian. Mungkin kita dalam proses untuk diubahkan, dilebih baikkan. Sehingga pada suatu titik kita bisa bilang, Tuhan itu yang membuat saya bisa kuat sampai hari ini. Selamat merefleksikannya Bapak Ibu, kiranya kita semua berupaya untuk terus bertumbuh walau pertumbuhannya ada hanya 0,1%. Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan bahwa kehidupan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami terima itu didasari oleh seberapa kuat iman kami kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk terus mau mengasah diri, menumbuhkan iman kami walau kami bertumbuh hanya 0,01% setiap harinya. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menghargai setiap cara kami untuk bertumbuh. Dan Engkau juga selalu menolong kami agar kami terus mengalami pertumbuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau setia, untuk mau terus menanamkan pertumbuhan yang terjadi dalam diri kami. Sehingga hidup kami dalam hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kami boleh menjadi berkat melalui tindakan kasih yang kami kerjakan. Dan ketika kami berada dalam kondisi yang tidak ideal, di ujung tanduk dan penuh dengan ketidakpastian, kami boleh berpengharapan kepada Engkau, Sang Sumber kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk gereja yang boleh menerima kami di tempat ini, GKI Gading Serpong yang tengah memulai pembangunan gedung gereja. Kiranya Engkau menyertai Tuhan setiap panitia yang mengambil bagian, setiap pekerja yang juga mengerjakannya. Biarlah mereka boleh dipenuhi dengan kebijaksanaan-Mu, biarlah mereka boleh mengerjakan dan merancang sedemikian rupa untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah segala jadwal kecukupan finansial boleh Engkau penuhi dan gedung gereja boleh selesai tepat pada waktunya.
Kami percaya bahwa perjalanan yang cukup panjang ini adalah cara kami untuk bisa mempercayai bahwa Engkau ketika mengutus gereja, Engkau juga akan memperlengkapinya sampai ia menjadi tempat untuk perpanjangan tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di GKI Gading Serpong dan GKI Perumnas yang lemah tubuh. Kami mengingat Pendeta Ambar yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau juga yang menyertai setiap proses prosedur kesehatan untuk memulihkan diri, baik dokter, suster, dan segala obat-obatan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang membuat proses-proses itu menjadi pemulihan untuk Pendeta Ambar. Kami juga mengingat untuk suami dan anak terkasih yang menemani, kiranya Engkau juga yang memberikan mereka kekuatan dan membuat mereka terus mendukung Pendeta Ambar agar boleh pulih. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang belum kami dapat sebutkan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menjamah mereka satu persatu dan mereka boleh memulihkan dirinya juga bergabung bersama kami di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat dan simpatisan yang sedang bergumul dalam finansial juga pekerjaan. Di tengah kehidupan yang mulai banyak hal-hal yang semakin mahal, tuntutan dan sebagainya. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kepada kami segala sesuatu yang cukup. Biarlah kami bersyukur atas itu Tuhan, atas kecukupan itu. Dan kami percaya bahwa ketika kami harus menunggu untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan berkat-Mu, di situ kami diajari untuk mau berpengharapan. Dan biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang menantikan keturunan. Biarlah waktu yang menunggu ini boleh menjadi ruang bagi setiap orang tua untuk mempersiapkan keturunannya secara finansial, secara kesehatan, secara mental, secara batin. Karena kami tahu Tuhan bahwa ketika Engkau memberikan kami keturunan, Engkau memberikan kami tugas untuk merawat kehidupan. Sehingga biarlah setiap orang tua yang sedang menanti boleh Engkau siapkan untuk mereka benar-benar mengatakan, ya Tuhan kami siap untuk merawat kehidupan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak yang sedang bergumul untuk mencari sekolah yang lebih tinggi dan menyelesaikan sekolahnya pada semester ini. Kiranya mereka boleh memenuhi dengan penuh tanggung jawab, mereka menyelesaikan sekolahnya, kuliahnya sebagai bentuk untuk menjadikan dirinya berkarya di pendidikan. Dan bagi mereka yang sedang menunggu atau mencari sekolah yang lebih tinggi, kiranya Engkau memberikan jawaban yang terbaik, ruang pendidikan yang terbaik bagi ia untuk bisa menempa dirinya menjadi orang yang lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kehidupan keluarga kami. Kiranya cinta kasih dan damai sejahtera-Mu selalu hadir dalam rumah kami. Dan kami boleh melakukan karya kasih-Mu dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala pergumulan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau yang memberikan kami pengharapan, mujizat, penghiburan, sukacita kepada kami. Sehingga kami boleh terus berjalan satu langkah dan demi langkah. Kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang selalu meneguhkan dan memantapkan langkah kami. Di dalam Kristus Yesus Sang Sumber kehidupan kami berdoa dan memohon. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memberikan rasa syukur kita melalui persembahan. Nas yang menjadi dasar terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami ucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang telah kami terima setiap hari. Terutama sekali pada hari ini kami boleh bersama-sama ibadah Komisi Dewasa GKI Perumnas dan GKI Gading Serpong. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan. Terimalah Tuhan persembahan ini sebagai tanda syukur dan terima kasih kami karena begitu banyak berkat yang telah kami terima dari-Mu. Tuhan, ajarkan kami juga untuk berterima kasih dalam segala hal apapun. Dan ajar kami terus untuk mengucap syukur, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah hari ini hampir selesai. Tetapi ibadah kita dalam setiap keseharian kita belum selesai. Karena itu tetaplah pupuklah iman percaya kita, walaupun dalam hal yang kecil, sehingga ketika kita boleh merasakan kasih Allah yang begitu melimpah, kita tidak hanya menikmati untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita boleh membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita nyanyikan PKJ 97. Semoga Roh Kudus menguatkan iman
tekad dan percaya kita. Mari Bapak Ibu kita kembali dalam kehidupan kita dan menerima berkat dari Allah. Kiranya Allah memberkati kita dan melindungi kita, Allah menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mewakili dari pengurus mengucapkan terima kasih untuk saudari Kesya Anora Tasayu dari GKI Perumnas untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya. Dan terima kasih juga untuk pelayanan dari ibu-ibu GKI Perumnas. Untuk liturgos Ibu Meris, pemusik Bapak Yosef, persembahan Ibu Amperiana dan Ibu Elizabeth, doa persembahan Ibu Despina, dan ada persembahan pujian tadi dari Pos Kota Bumi, betul ya? Bajem Kota Bumi. Oke. Juga untuk penerima tamu dari GKI GS dan Mulmed, terima kasih
yang dengan segenap hati sudah melayani pelayanan kita di hari ini di Persekutuan Dewasa dengan luar biasa, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami juga sungguh-sungguh bersukacita menyambut ibu-ibu yang sudah hadir pada saat ini dan bapak-bapak dari GKI Perumnas. Mungkin bisa berdiri. Ya. Dari Pos Kota Bumi berarti. Weh. Terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian untuk lebih saling mengenal, apakah ada dari jemaat dari GKIGS yang baru pertama kali hadir dalam Persekutuan Dewasa hari ini? Selamat bergabung bersama kami, Ibu Ana. Boleh di samping kiri kanannya atau depan belakang boleh memberikan salam kepada Ibu Ana. Kami menunggu kehadirannya di persekutuan selanjutnya ya Ibu. Juga untuk kemudian next, persekutuan dewasa kita libur dari tanggal 20 Juni sampai 4 Juli ditiadakan ya. Sampai jumpa di persekutuan dewasa Kamis 11 Juli. Jadi ibu-ibu diharapkan untuk bisa berlibur bersama keluarganya gitu ya juga ya. Eklesia Domestika. Next. Untuk tanggal 11 Juli, temanya berdamai dengan diri sendiri. Dibawakan oleh Ibu Reni Yuliastuti. Nanti akan kami ingatkan lagi untuk pengumumannya di grup komunikasi ya ibu-ibu, bapak-bapak. Maaf tadi kayaknya ada juga yang baru hadir, bapak di belakang. Boleh berdiri bapak. Ya silakan. Ada lagi? Sudah? Ada lagi atau enggak? Udah ya, enggak ada lagi ya. Oke. Warta berikutnya adalah flyer pembekalan mentor kelompok kecil, yaitu sesi ke-18 kejujuran oleh Pendeta Santoni Ong hari Jumat tanggal 28 Juni jam 15.30 secara online ya. Nanti selengkapnya diumumkan di grup mentor. Diharapkan para mentor kelompok kecil dapat mempersiapkan hati dan waktunya untuk belajar bersama. Kemudian next ada persekutuan doa jemaat setiap hari Sabtu. Dan ini untuk temanya tanggal 15 Juni adalah permohonan Abraham oleh Pendeta Devina jam 7 pagi. Diharapkan juga dari kita ibu-ibu dan bapak juga bisa hadir di persekutuan doa jemaat. Kemudian, nah ini juga ada setiap hari Selasa ada ruang doa. Dibuka jam 5 sampai jam 8 malam di ruangan ini. Gitu ya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk yang ingin berdoa khusus secara pribadi bisa di ruangan ini. Sudah? Next. Ya, sudah tahu ya semua ya yang ada yang berulang tahun dari tanggal 7 Juni sampai hari ini. Jadi cuma satu orang, Ibu Santi Yuanita. Boleh silakan maju. Iya. Kemudian dari GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi, apakah ada yang berulang tahun dari antara tanggal 7 Juni sampai hari ini? Silakan. Cuma satu aja nih.
Ada lagi? Oke. Boleh kita menyanyikan, Pak, tahu lagu Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Sip. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Padamu Bu Santi. Padamu Bu Ami, selamat ulang tahun. Padamu Bu Ami, selamat ulang tahun. Ya, jemaat boleh mengucapkan selamat ulang tahun. Sebelumnya saya minta kesediaan Ibu Penatua Nani untuk mendoakan yang berulang tahun. Maaf. Ya, mari kita bersukacita bersama dengan Bu Santi dan Bu Ami di dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk 1 tahun pertambahan usia yang Tuhan sudah beri kepada Ibu Santi dan Ibu Ami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kedua ibu ini Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Kami mau serahkan kehidupan Ibu Santi dan Ibu Ami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah di dalam setiap kehidupannya, baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai teman, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat-Mu, Tuhan boleh tambahkan imannya dan sukacitanya dan kasih-Nya boleh berlimpah di dalam setiap kehidupannya. Kasih Tuhan boleh senantiasa dirasakan dalam setiap hidup kedua ibu kami Tuhan. Dan orang lain boleh melihat kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami mau serahkan Tuhan kedua ibu kami ini, baik Ibu Santi maupun Ibu Ami, agar Tuhan senantiasa pimpin, agar hikmat, kebijaksanaan, sukacita senantiasa beserta dengannya. Kami saat ini juga bersyukur untuk berkat jasmani yang Tuhan sudah sediakan, dan kami sebentar akan makan siang bersama, beramah-tamah bersama, agar keakraban pada siang hari ini Tuhan antara GKI Perumnas dan GKI Gading Serpong untuk jemaat dewasa boleh berterjalin dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan agar dalam setiap pembicaraan kami seputar kami makan siang ini, nama Tuhan boleh tetap dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, ibu-ibu, ya setelah mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang berulang tahun, nanti kita akan foto bersama. Kemudian ada konsumsi seperti yang tadi disebutkan.
Nanti konsumsinya boleh ibu-ibu lewat dari depan situ ya semua ya. Iya, setelah foto bersama.